Papa tanpa fans ya emang benar JKT48 nggak akan seperti ini tanpa mereka. Idol you can meet yang bisa ditemuin setiap hari dan kita tuh dinilai perkembangannya oleh fans juga. Kita kan tumbuh berkembang sama fans. Jadi kita benar-benar nggak ada apa-apa kalau misalnya nggak ada mereka. Sampai membeli merchandise seharga 11 juta rupiah. Itu merchandise apa? Sudut Pandang bersama Vivi Alaida Yahya demi Sang Idola jam 9 malam ini. Sekumpulan anak-anak perempuan yang tergabung dalam JKT48. JKT48 sendiri bukan merupakan girl band, tapi mereka menyebut diri mereka sebagai idol group. Dengan konsep baru yang mereka adaptasi dari AKB48 di Jepang, mereka menjual delusi untuk para fans. Mengapa para fans begitu rela memberikan apapun demi sang idola? Pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya, Anda menyaksikan Sudut Pandang dalam episode Demi Sang Idola. JKT48 Sister A48 dirja sejak Desember 2011. Di baliknya ada Dentsu Media Group Indonesia yang melebarkan sayap idol group asal Jepang ini di tanah air. Mengadaptasi sistem bisnis dari Jepang, manajemen memasang tarif untuk setiap kegiatan mendekatkan fans dengan anggota JKT48 kesukaan mereka. Selain tiket masuk seharga 50 hingga 100 ribu rupiah sekali nonton teater yang diberi bonus tos usai pentas, fans bisa berfoto berdua dengan Oshi, sebutan untuk member kesukaan. Sekali foto diharuskan membayar 150 ribu rupiah. Untuk mendaftar menjadi fans resmi, manajemen memberlakukan harga registrasi 100 ribu rupiah dan yuran per bulan 10 ribu rupiah. Untuk event bersalaman dengan member, tiket dapat diperoleh dari CD yang dijual atau membeli tiket seharga 40 ribu rupiah per member untuk salaman selama 10 detik. Pak Haris, kalau mengikuti perjalanan JKT48, fans atau penggemar adalah bagian dari seluruh desain JKT48. Apakah benar sejauh itu, Pak Haris? Jadi kalau kita lihat fansnya ini memang fans berat dari JKT48. Rupanya sebelum JKT48 itu bentuk, ini adalah fans-fans yang sebenarnya dari AKB48. Di Jepang ya? Yang di Jepang. Fans ini yang tadinya penggemar-penggemar dari AKB dengan lagu-lagunya, ternyata dengan kehadiran JKT48 itu tambah antusias. Dan sekarang mereka bertambah banyak juga fansnya itu. And these are die-hard fans. Artinya these are fans yang tidak pernah lepas. Mereka kalau kita lihat ya Vivi, kita punya di FX ini kan ada teaternya. Iya, teaternya di lantai 4 ya. Dan itu kan mereka perform in a week, dalam satu minggu itu 3 kali. Lalu dalam Sabtu Minggu mereka juga perform siang dan malam, Sabtu dan Minggu. Itu selalu penuh. Sampai harus yang ngantri lah gitu loh. 200-250 orang yang selalu hadir gitu loh untuk menonton mereka. And these are fans yang setiap kali itu selalu memenuhi dan selalu datang mendengarkan lagu-lagu dan ikut goyang-goyang juga. Berarti ini bisnis yang luar biasa bagus untuk kalau kita lihat Pak sekarang Haris. itu awalnya investasinya juga cukup berat, tapi ini udah mulai kelihatan revenue-nya. Karena dengan 71 atau bukan 70 anggotanya sekarang di JKT48, kita bisa deploy mereka, bisa membawa mereka ke konsert-konsert di beberapa kota sekalipun gitu loh, sekaligus. Dan konsert-konsert inilah yang sebenarnya sudah memberikan hasil yang cukup baik. Pak Haris, dalam setiap unsur ya, untuk memanfaatkan hubungan fans dengan idolanya, ada yang melihat bahwa ini semua dikapitalisasi demi bisnis. Kalau tiket ya wajar lah ya, tapi kemudian untuk foto bersama itu ada biayanya juga. Apa respon Anda? Kalau saya lihat begini, itu nggak ada unsur pemaksaan, tapi memang ada hasrat dari semua fans ini. Mereka mampu dan bukan itu, memang berlomba-lomba untuk membayar karena mereka ingin
handshake, minta ketemu, greet and meet dengan idola-idola mereka. Ingat, itu mereka dengan mereka hadir saja untuk bisa lihat fansnya, idolanya itu udah suatu kebanggaan untuk mereka. Berfoto dengan mereka, handshake dengan mereka. Enggak ada selebritas yang lainnya, mungkin seperti kita punya anak-anak JKT48 ini, di mana mereka bisa ketemu, langsung ketemu, bisa jabat tangan, bisa berfoto, bisa meet and greet, itulah kan. Jadi enggak ada unsur paksaan, tapi mereka juga istilahnya dengan senang hati membeli CD-nya untuk handshake umpamanya. Sebelum handshake itu beli CD-nya dulu dong. Nah, mereka mau CD-nya juga berlaku untuk mereka. Bahkan ada satu orang mungkin bisa bayar 5 CD supaya bisa bertemu handshake-nya berkali-kali begitu. Pak, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa aduh ini terlalu dieksploitasi, anak-anak umur 13 tahun masih kecil-kecil kok sudah disuruh kerja sampai malam. Ini misalnya ada yang mengatakan demikian, apa respon Bapak? Kalau saya lihat bukan dieksploitasi, karena ini memang ada keinginan dari, kembali lagi saya katakan, ini ada paksaan. Anak itu dengan senang hati mereka mau berlatih, belajar disiplin, meningkatkan dirinya menjadi mandiri. Ini suatu journey, suatu perjalanan untuk mengangkat mereka punya pribadi gitu. Kita mengajarkan mereka disiplin, menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri. Semua unsur ini untuk menjadikan mereka manusia yang lebih baik gitu loh. Nggak ada unsur paksaan. Keluarganya juga senang melihat anaknya ini lebih disiplin dan sebagainya. Mereka juga ada waktu untuk belajar. Ya, jadi kita nggak paksa mereka. Kalau mereka katakan, Pak maaf, atau saya harus belajar hari ini ya, silakan belajar. Kapan seorang member diputuskan atau memutuskan untuk bisa graduate? Sebetulnya nggak ada batas usianya tuh nggak ada. Bukan batas usia? Bukan usia juga. Artinya kalau dia masih umur 40 masih bisa nyanyi dan bisa dansa, dan memang dia mesti bisa aja jadi JKT48. Bapak tidak bercanda kan? Tapi begini, tentunya orang yang udah umur 25 umpamanya, terus dia harus bersama-sama dengan anak-anak umur 12, 13, ini remaja-remaja ini. Apakah dia akan segesit itu, akan seluas itu? Mungkin sudah umur 25 mungkin sudah lebih. Ini barangkali ya. Saya justru akhirnya teringat oleh salah satu aturannya, karena aturannya adalah tidak boleh memiliki teman dekat pria, begitu. Jadi kalau saya membayangkan, kalau tadi Bapak bilang, wah usia 40 pun nggak apa-apa asal masih bisa gerak, tapi kan siapa tahu mereka mau berumah tangga. 40 belum kawin, belum punya pacar lagi, susah juga tuh kalau begitu kan. Tapi tidak ada tertulis gitu batas umur begitu ya? Batas umur nggak ada tertulis. Bahwasanya mereka nggak punya teman pria dan sebagainya. Vivi kalau umpamanya punya anak, ya, taruh dia lagi kuliah. Terus anak ini bilang, Pak saya mau pacaran. Dia ngomong, ayah saya mau pacaran. Dia bilang, jangan pacaran dulu lah, selesaikan dulu lah kuliahnya itu. Udah selesai, mau cari 2-3 pacar silahkan lah gitu loh. Jadi kita tidak akan melarang, karena itu it's only alamiah kan. Tapi untuk their own benefit lah istilahnya gitu. Untuk mencapai apa yang mereka ingin tuju. Apakah mereka menjadi orang yang tenar nantinya, mau jadi presenter seperti Vivi, apa mau jadi aktris atau apa, it's up to them. Tapi untuk mencapai itu, mereka betul-betul harus, ya istilahnya, komit lah itu. Komit untuk sampai suatu tujuan. Nggak ada batas umur, tapi kalau mereka sudah merasa, saya sudah menjadi pribadi yang lebih matang, lebih baik, saya sekarang umur 25, maybe it's my time now untuk mencoba sesuatu yang beda gitu loh. Lagi sedih atau lagi sakit, pokoknya kita nggak boleh nunjukin kita lagi sedih. Jadi harus tetap senyum. Majulah ke depan, gaet, janganlah berhenti, gaet. Sebab mereka seperti sebuah akademi keartisan. Setiap anggota yang lolos dari audisi ketat akan dilatih untuk menjadi seorang idola yang multi talenta. Tidak hanya menyanyi dan menari, namun juga diberi pelatihan public speaking, acting, dan pengembangan karakter. Tidak hanya itu, mereka juga terikat dengan aturan-aturan. Terlihatnya jauh dan jaraknya terasa. Coba perkenalkan satu persatu dulu. Nah, kemudian sebelah Haruka, Aku Jessica Veranda, dipanggilnya V. oke, asli Indonesia, asli Jakarta. Iya, lahir Jakarta. Oke, Melody, tim captain. Ya, Melody Nuramdani Laksani.
Oke, iya. Itu nama asli ya, karena waktu belum kenal langsung saya pikir Melody itu adalah nama pemberian, khusus nama panggung. Enggak, nama asli ya Mas. Berarti mungkin sebenarnya orang tuanya sudah berdoa sepertinya ya. Mungkin ya, papa mungkin Anak- dulu suka musik gitu kan. Jadi Oke, dan mungkin sudah tercapai ya doa orang tuanya begitu ya ya. mungkin. Oke. Kemudian sebelahnya Melody. Devi Kinal Putri. Tapi Oke. dipanggilnya Kinal. Oke, Kinal. Oke. Kemudian paling kanan adalah Aku Sania Junianata. Oke. Semua punya catchphrase, itu istilahnya identitas untuk memperkenalkan Iya, diri ya. perkenalan diri. Mudah-mudahan nggak salah istilahnya. Lebih dikenal Jiko. Jiko. Iya. Oh, oke. Nah, coba kalau Shania, Jiko Shokainya seperti apa tuh? Hai, manis dan selalu disiplin. Aku Sania. Manis dan apa disiplin? Manis dan selalu disiplin. Yeay. Benar itu anaknya begitu, Shania? Iya. Disiplin. Enggak. Datangnya ke pagian. Oh, Pokoknya saking disiplinnya ya? Iya, jangan ngonteng. Kebetulan kan rumah jauh gitu, jadi mungkin udah antisipasi sendiri. Oh, kalau jam segini macet, jadi harus datangnya lebih pagi lagi daripada yang lain mungkin. Dan ini kebagian banget. Kebagian malah jam sebelum, 2 jam sebelum tuh udah nyampe. Shania, manis dan si disiplin. Kalau Kina? Halo, aku Kinal. Kali menari, let's dance, dance, dance. Yeay. Captain apa sih? Kalau Captain? Hai, ceria dan bersinar selalu. Aku Melody. Ceria dan bersinar selalu. Ya, beban berat ya kalau pas lagi. Iya, aku sih kalau misalnya di stage, aku kan selalu ingat, oh ya, fansnya harus seneng. Jadi mau nggak mau misalnya lagi sedih atau lagi sakit, pokoknya kita nggak boleh nunjukin kita lagi sedih. Jadi harus tersenyum, biar mereka juga seneng gitu ngeliat kita. Aduh, sayang. Oke. V, kalau V apa catchphrase-nya? Halo, meskipun aku malu, tapi aku tetap fashionable. Nama aku Faye. Oh, ada juga ya? Pemalu tapi fashionable. Iya. Benar seperti itu atau sekedar catchphrase? Enggak, kalau Faye dulu emang pemalu banget, sekarang tuh masih mending gitu bisa bicara. Kalau dulu diem, kalau disuruh baru oh iya gitu. Tapi sekarang udah pinter ngomong. Udah. Itu manfaatnya ya di JKT48 ya. belajar Sudah jadinya. tidak pemalu. Masih ada. Udah berdarah daging tapi berkurang. Oke, baik. Nah, kalau Haruka seperti apa? Halo. Aku cinta kalian semuanya, kalian cintaku. Jauh-jauh dari Jepang untuk menghibur kalian semua. Aku Haruka. Haruka pindah ke Jakarta akhir tahun 2012. Berarti kangen tidak sama keluarga di sana? Kan 5 bersaudara kan Haruka ya? Iya. Enggak terlalu kangen. Soalnya ini kan bisa video call atau apa gitu. Terus kan di sini tuh ada mentor sama staff gitu. Jadi kayak keluarga aku gitu. Keluarga di sini gitu. Jadi kalau ada apa semua bantu aku gitu. Jadi gak terlalu Oke, iya. Tapi tinggal di Jakarta ini benar-benar sendiri tanpa keluarga sama sekali begitu. Pertama sendiri, tapi sekarang kan dari Jepang dari AKB ada yang satu orang, jadi sekarang berdua. Oke, sama-sama dari Jepang Iya. begitu ya. Oke. Nah, kenapa ya? Apa yang membuat Haruka begitu betah di Jakarta sampai tadi sudah berani bilang, aduh nggak terlalu kangen sih sama keluarga di sana. Bersaudara berlima loh. Iya. Mungkin senang-senang aja di sini gitu. Soalnya aku juga suka di sini. Beda di Jepang gitu. Kalau aku kan dari 15 tahun AKB gitu kan, segala macam udah pernah gitu. Terus kalau kesini tuh belajar lagi gitu, belajar bahasa, belajar yang di Indonesia juga, jadi lebih seru gitu. Seru Daripada karena ada tantangan baru Iya, begitu. lagi bisa belajar gitu, jadi lebih seru daripada di Jepang. Oke, kalau nanti sama manajemen diperintah untuk kembali ke Jepang, kira-kira bagaimana Haruka? Sedih. Pasti sedih. Soalnya di sini kan udah 2 tahun, jadi udah deket semua gitu, jadi sedih. Soalnya kayak sama keluarga gitu. Benar tidak? Ada aturan-aturan begitu kalau mau menjadi member dari JKT48.
Jatuh cinta. Jatuh cinta itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan jatuh cinta bisa kayak misalnya kita nonton drama gitu, terus cowoknya ganteng, oh suka banget. Iya, kita harus tahu rasanya. Tapi tidak boleh bergaul dekat begitu. Dibatasi aja. Ya, kita harus menjaga perasaan fans gitu supaya depannya juga Kan sama keluarga Kangen begitu. Iya, cuman dari keluarga sendiri kayaknya juga mendukung juga gitu kan. Banget. Iya, ini juga kemauan kita sendiri, jadi pasti ngedukung juga keluarga kita. Kok kamu di depan tapi jelek gitu. Asia sudah Ini ada aturan lain lagi nih, katanya tidak boleh tanda tangan di sembarang tempat. Saya tidak bicara soal vandalisme ya, tapi maksudnya benar apa begitu Kinal? Benar tidak? jadi kayak semuanya ada eventnya gitu. Jadi kita nggak pengen nih suatu itu jadi hal yang gampang gitu ya, kayak kita pengennya jadi sesuatu yang spesial gitu. Maka dari itu kita selalu bikin event-event gitu, kayak event sign event gitu ya. Event terus ada two shot, misalnya kita foto sama fans tapi ada eventnya gitu. Iya, jadi nggak sembarangan gitu, supaya lebih istimewa aja gitu. Eksklusif Ada ya. handshake event juga gitu, itu ada eventnya sendiri. Nah, ini adalah jika berpergian harus selalu disertai penjaga, wali. Itu sejauh mana kebenarannya, Shania? Sebenarnya enggak gitu juga sih Enggak ya? maksudnya. Enggak, iya benar nggak ini ya? Apa ya? Biasa aja sih, nggak yang kayak strict banget harus mau jalan-jalan nih harus ada apa kayak bodyguard gitu. Ya, enggak sih sebenarnya, soalnya yang penting asal kitanya juga bisa ngejaga diri juga sih, istilahnya kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak sih ya, enggak terlalu yang ketat banget enggak. Ya, berarti kan kalau pergi ke sekolah tidak perlu diantar wali gitu kan? Kalau diantar ke sekolah sih biasanya masih diantar. tapi Cuman kalau di maksudnya sekolah Awal sekolah gitu di aja. sekolah kita juga sama kayak teman-teman kita juga ya kayak orang biasa juga gitu. Kalau di sekolah ya masih sama Ya ibarat teman-teman. kita harus apa sih, ini kan tugas kita sebagai pelajar juga gitu. Jadi kita nggak boleh nyatuin gitu, harus beda juga gitu, pelajar. Berarti itu aturan yang tadi salah ya, tidak Iya, seperti tidak itu. Oke. Nah, saya juga penasaran nih ya. Dari tadi kan mungkin kecuali Haruka ya, ini berempat nih jawabannya ini kompak begitu ya. Apakah itu memang persyaratan sebelum masuk ya? Maksudnya harus kompak, visinya sama karena di salah satu aturan juga nih ada mengutamakan pendidikan. Apakah itu memang bagian dari aturan juga bahwa walaupun berkarir pendidikan juga nomor satu gitu. Karena dari tadi jawabannya sama, kompak. Kita senang aja sih sebenarnya di JKT48 itu kayak pertama kita masuk, kayak kan kok mungkin yang lain tuh harus kamu nggak bisa sekolah gitu. Tapi kalau di sini tuh masih bisa gitu, masih bisa. Jadi bersyukur banget gitu, kita tuh bisa meraih mimpi sambil sekolah gitu. Walaupun ya kita pusing-pusingan di sekolah gitu, kayak ngerjain tugas gimana-gimana. Tapi ya karena didukung juga sama manajemen ya, jadi kita jalannya lebih enak gitu. Sebenarnya itu nggak ada di peraturan Tidak ada. sih. Oke, saya coret lagi. Bentar ya. Saya coret lagi di peraturan. Lebih ke tanggung jawab masing-masing aja gitu. Tanggung jawab masing-masing. Oke. Benar tidak boleh dandan terlalu mencolok. Iya. Ya, Oh, itu benar. Kita apa ya, kan kita kan konsepnya bukan yang kayak artis atau apa gitu. Di sini kita idol gitu. Jadi lebih nganggapnya bukan yang Maksudnya apa sih? Idol. Konsepnya bukan artis, tapi jelas Anda adalah public figure. iya. Apa ya, kalau dibilang JKT bisa nyanyi itu masih banyak gitu. Yang lebih bagus dari kita tuh masih banyak. Yang bisa narinya bagus juga masih banyak. Tapi di sini tuh fans itu keunikannya bisa ngelihat kita dari yang nggak bisa apa-apa, tapi kita belajar bareng-bareng di sini sama fansnya, sehingga fansnya bisa ngelihat sendiri perkembangan dari kita itu sendiri. Makanya yang itu apa ya, yang dibilang beda dari JKT48 ya karena kita mulai dari nol gitu. Benar-benar mereka tuh pertama lihat kita 3 tahun lalu tuh kita nggak bisa apa-apa gitu. Nari juga ya seadanya aja gitu. Tapi sekarang kita berusaha terus gitu. Jadi mereka lihat usaha kitanya itu sampai sekarang. Apa usaha yang paling berat? ya Buat itu kan tadi melodi. banyak yang disebutin, kayak misalnya kita ngimbangin waktu, itu emang susah banget, tapi kita berusaha, kita ngasih yang terbaik untuk sebagai jadi member JKT48, untuk fans juga gitu. Kayak misalnya kita sekolah tetap, terus kita juga bisa latihan agar misalnya bisa lebih baik lagi. Kan tiap kita perform pasti ada kritik dan kayak komen dari fans tuh kayak apa gitu kan, dan kita tuh review sendiri, katanya gini-gini, oh berarti aku ekspresinya kurang bagus nih, atau misalnya dance aku kurang bagus. Nah di situ kita introspeksi dan kita berlatih lebih keras lagi untuk bisa menampilkan yang terbaik buat fans kita gitu. Oke, pernah merasa aduh terlalu terbebani tidak ya? Begitu ya udah latihan, kemudian udah latihan nyanyi, nari, kemudian harus memenuhi ekspektasi dan Pernah sih pasti ya, masing-masing
masing-masing pernah gitu, kayak misalnya kadang kayak ini apa sih, kok kamu di depan tapi jelek gitu, ada gitu misalnya gitu, tapi Itu langsung rasanya ya, udah di depan jelek, aduh. Kita selalu positive thinking sih. Jadi kalau misalnya oh ya berarti kita harus bisa berusaha lebih baik lagi gitu, dan kita buat yang bilang kita jelek itu, wah ternyata si Teman gitu yang paling suka sedih, yang ini nih 4 orang nih. 4 orang cantik. Nggak ada di sini. Oh enggak, ini di sini. ceria semuanya. Oh ini kelompok ceria. Iya, gawe-gawe semua kok. Pernah merasa, aduh seharusnya saya melakukan sesuatu yang berbeda tidak? Kalau misalnya jadwalnya lagi padat gitu ya. Kan kalau anak remaja pasti, masih remaja semua kan? Pasti kan kegiatannya banyak dong, bukan hanya sekolah, mau main begitu. Pernah tidak? V deh. Yang pasti pernah gitu, apalagi kan aku punya adik dan aku deket banget sama adik aku gitu. Maksudnya karena aku sibuk, aku juga jadi jarang ada waktu sama keluarga gitu. Tapi ketika ada waktu libur, pasti dia orang pertama yang akan aku ajak jalan gitu. Jadi maksudnya aku juga pengen sebagai kakak, meskipun aku sibuk, aku nggak mau hubungan kakak dan adiknya menjadi jauh gitu. Dalam setiap performance, JKT48 selalu mengatakan bahwa kami bukan apa-apa tanpa fans, begitu, V. Itu maknanya apa ya? Kami bukan apa-apa tanpa fans ya, emang benar gitu. Maksudnya JKT48 nggak akan seperti ini tanpa mereka gitu. Dengan adanya mereka, oh kita bisa lebih maju gitu. Karena kan konsepnya JKT48 kan sama kayak KB48, idol group, idol you can meet yang bisa ditemuin setiap hari, dan kita tuh dinilai perkembangannya oleh fans juga gitu. Iya gitu. Terus juga kan kita kan tumbuh berkembang sama fans gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada apa-apa kalau misalnya nggak ada mereka gitu. Nggak mungkin kita nggak ada, tapi di depannya kan nggak ada orang gitu. Kayak mereka juga salah satu semangat kita gitu. Baik, ada single terbaru katanya. Saya belum dengar seperti apa. Kazewa single ke-8 dari JKT48. Artinya apa itu? Angin sedang berhembus. Oh, seperti apa sih? Lagunya seperti apa itu? Angin sedang berhembus itu? Nyanyi ya? 1, 2, 3. Tetapi ke masa depan, angin pun sedang berhembus, dan terasa di pipi bertanda kehidupan. Meskipun begitu aku terus hidup dengan kuat, ya dari menyusun semua batu bata ini pun dimulai saja kah. Oke. Sampai membeli merchandise seharga 11 juta rupiah. Itu merchandise apa? Oi. Yo saikuso. Taiga. Paya. Taiba. Faiba. Daiba. Baiba. Ja. Tora. He. Jinjo. Seni. Ama. Senjo Kasen Tobi Jokyo. Jika kamu merasa saat ini kan berlanjut, selalu ku akan terus berharap, walaupun ditiup. Nama saya Sandi. Ya saya 19 tahun. Saya pertama sekali sama JKT48. Saya lebih suka JKT48 karena melihat mereka itu unik gitu. Tampil rame-rame di atas panggung. Ya jadi daya tarik tersendiri buat saya. Sampai sekarang mengikuti perkembangan mereka. Ya begitu. Mereka jadi ada lebih dekat lah. Ada event-event mereka yang membuat JKT48 lebih dekat sama fansnya. Ini CD pertama saya. Dapat waktu itu pas ada event anniversary JKT48 yang pertama. Ini dibagiin gratis ke member. Di sini ada kipas. Ini ada CD. Jadi tinggal mereka ya. Ada majalah. Dimarahin pernah. Waktu itu beli CD sampai banyak, sampai diomelin. Karena ya katanya ini buang-buang uang aja kan, mending buat beli buku atau buat apa gitu. Orang bawa kaset baru, sampai kasetnya setumpuk gitu loh, Bang.
berkali-kali. Ada yang udah beli lagi. Itu karena ada apanya katanya. Iya, ada kuponnya, katanya gitu. Ya Allah, katanya. Jangan gitu, apa kan udah ada. Ini kan ada kuponnya, katanya dia gitu. Waktu itu pernah sih sekali. Waktu itu duit ini uang kas kelas. Itu wah ada CD nih rilis hari ini. Bukan CD, tiket konser waktu itu. Wah ada tiket konser rilis hari ini. Gimana ya? Ini uang kelas dipakai dulu gak ya? Akhirnya saya pakai uang kas itu. 3 hari kemudian baru saya ganti sama duit saya. Hasya, Atta, Sam, Anda adalah penggemar atau fans berat JKT48. Nah, sejak kapan kalau Hasya? Kalau saya mulai dari akhir 2012, 14 September 2012. Apa? Kenapa bisa suka sekali? Awalnya saya suka AKB48, tapi saya tahu saya lama banget untuk nabung baru bisa sampai ke Jepang. Saya coba-coba di sini. Ternyata saya udah lebih nyantol di sini daripada ke Jepang. Cocok. Jadi, ya? Cocok. Oshinya siapa? Oshi saya ada 5. Oke, Vini, Lydia, Noella. Oke. Tadi V kita sudah wawancara ya. Nah, katanya Hasya ini sampai membeli merchandise seharga 11 juta rupiah. Itu merchandise apa? Jadi waktu itu tahun 2014 bulan Juli ada event charity. Kebetulan waktu itu bulan Ramadan. Lelang tim K3. Jadi waktu itu salah satu Oshi saya, Vini, melelang boneka kenangan itu. Boneka apa? Boneka kelinci. Kecil sih segini. Itu sejarahnya sih katanya dulu ayahnya ngasih ke ibunya waktu pacaran. Akhirnya udah nikah, punya anak, boneka dikasih ke anaknya, dan menurut dia itu banyak kenangannya. Karena banyak kenangannya itu berharga dan dia lelang untuk charity sih tujuannya. Oke, saya mau tanya aja nih ya. Maksudnya 11 juta itu jumlah yang kecil untuk Hasya? Itu atau jumlah bagaimana? yang besar. Oke, berarti kalau kita sepakat bahwa itu 11 juta adalah jumlah yang besar. Untuk Hasya, walaupun kerja di perusahaan minyak ya. Oke. Nah, kenapa sampai punya keinginan harus saya miliki? Saya itu orangnya bisa dibilang benar-benar punya target gitu. Jadi waktu itu dari setahun sebelum charity event saya bertekad saya harus punya salah satu benda lelang dari salah satu Oshi saya. Jadi waktu itu yang K3 duluan, ya udah ada kesempatan, ada rezekinya, saya ikut charity event ya. Oke, ini kita belum bicara soal tiket ya. Ruti, kalau Hasya berapa kali dalam seminggu kalau menonton JKT48? Dulu waktu saya belum terlalu sibuk sih seminggu bisa 2 kali. Sekarang saya lagi sibuk banget di kantor, ya paling 2 minggu sekali lah sekarang. 2 minggu sekali. Dan sudah punya predikat MVP. Alhamdulillah Coba dijelaskan kalau MVP itu maksudnya apa? Yang udah nonton 100 kali. Jadi ada level-levelnya ya? Ada. Oke, Ada most valuable participant gitu ya? 100, 200, 300. 100 kali nonton, itu dapat apa, Atta? Aku kemarin dapat pin 100 sama baju. Baju yang ditandatanganin oleh 16 member yang perform. Oke. Nah, kemudian kalau 200 dapat apa? Kebetulan teman yang 200, dia ada foto bareng sama member yang perform. Semuanya. Nah, ini kan kita bicara tentang betapa fans begitu fanatik. Nah, dengan pujaannya begitu ya. Kalau apa hal yang mungkin paling gila yang pernah Sam lakukan? Saya punya satu member favorit. Jadi saya belum. Siapa? Waktu itu Vini. Ketika itu member favorit itu saya belum kenal banget. Jadi tapi saya melihat bahwasanya dia orang yang layak untuk didukung di JKT48. Lalu ketika itu saya pergi mendapat kabar bahwasanya dia ikut event direct selling di suatu kota di Kalimantan. Pada malam harinya saya merasa apakah saya harus datang gitu. Tapi pada akhirnya jam 1 malam saya melihat saya pesan tiket di internet. Lalu paginya saya berangkat jam 9 sampai ke kota itu.